Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang dari kelas B. 1 bernama Ria Dwi Permatasari, NIM 066, 2 Aldita Nadebuana, NIM 067, 3 Abdul Muhid, NIM 068, 4 Aldi Hari Nugroho, NIM 069. Kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi pemasaran. Sistem Informasi Pemasaran atau Marketing Information System atau MKIS memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Model sistem informasi pemasaran terdiri dari beberapa kombinasi subsistem, baik input maupun output yang dihubungkan dengan database. Subsistem output atau luaran memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Subsistem output terdiri atas 1. Subsistem produk memberikan informasi mengenai produk-produk perusahaan. 2. Subsistem lokasi memberikan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. 3. Subsistem promosi memberikan informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. 4. Subsistem harga membantu manajer mengambil keputusan harga. 5. Subsistem bauran terintegrasi membantu manajer mengembangkan strategi yang mempertimbangkan pengaruh gabungan dari unsur-unsur di atas. Basis data. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data. Basis data dipopulasi dengan data yang berasal dari 3 subsistem input. Subsistem input atau masukan terdiri atas 1. Sistem pemrosesan transaksi mengumpulkan data dari sumber-sumber internal ke lingkungan lalu memasukkan ke dalam basis data. Yang kedua, subsistem riset pemasaran mengumpulkan data internal dan lingkungan dengan melakukan studi khusus. Yang ketiga, subsistem intelijensi pemasaran mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan pelanggan perusahaan dan unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhi operasi pemasaran. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau Human Resource Information System atau HRIS yaitu sistem konseptual yang digunakan dalam mengelola personil. Kegiatan utama SDM yang pertama, perekrutan dan penerimaan. SDM membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan, memberitahukan posisi yang diminta, melakukan wawancara, dan mengurus penerimaan pegawai. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Yang ketiga, manajemen data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. SDM memproses kertas kerja yang diperlukan dan melakukan wawancara keluar. Data yang ditangani oleh HRIS atau sumber daya terbagi menjadi 2 elemen, yaitu elemen data personil dan elemen data akuntansi. Elemen data personil relatif lebih permanen dan bersifat non-keuangan. Contohnya adalah nama pegawai, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan, dan jumlah tanggungan. Elemen data personil ini diciptakan oleh sumber daya manusia pada waktu penerimaan dan diperbarui selama pegawai bekerja pada perusahaan. Data yang serupa juga disimpan untuk pegawai yang pensiun. Elemen data akuntansi terutama bersifat keuangan dan cenderung lebih dinamis dibanding data personil. Contoh elemen data akuntansi adalah upah per jam, gaji bulanan, pendapatan kotor,
saat ini dan pajak penghasilan tahun berjalan. Sistem penelitian sumber daya manusia. Subsistem penelitian sumber daya manusia mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contohnya ada 3, yaitu penelitian suksesi, penelitian analisis dan evaluasi jabatan, dan penelitian keluhan. Penelitian suksesi dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang dalam perusahaan yang merupakan calon bagi posisi yang akan tersedia. Mungkin seorang kepala departemen akan pensiun, dan manajemen puncak ingin mengetahui siapa yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan ke jabatan itu. 2. Analisis dan evaluasi jabatan. Mempelajari setiap jabatan dalam suatu area untuk menentukan lingkup dan mengidentifikasi pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. 3. Penelitian keluhan. Membuat tindak lanjut atau keluhan atas yang disampaikan pegawai untuk berbagai alasan. Subsistem intelijen sumber daya manusia terbagi menjadi 6. 1. Intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen serikat pekerja, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, intelijen pesaing. Intelijen pemerintah menyediakan data dan informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenagakerjaan. Intelijen pemasok menyediakan data dan informasi yang memungkinkan perusahaan melakukan fungsi perekrutan dan pemerintah. Intelijen serikat pekerja memberikan data dan informasi yang digunakan dalam mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. Intelijen masyarakat global menyediakan informasi yang menyediakan sumber daya lokal seperti pendidikan. Intelijen masyarakat keuangan memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Intelijen pesaing dalam intelijen ini memerlukan pengetahuan dan keahlian yang sangat khusus. Isi database terbagi menjadi 2, yaitu data pegawai dan data non-pegawai. Subsistem output. Subsistem perencanaan angkatan kerja, subsistem perekrutan, dan subsistem manajemen angkatan kerja. Subsistem perencanaan angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja melibatkan semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa depan. Aplikasi perencanaan angkatan kerja yang paling populer dilakukan perusahaan adalah pembuatan bagan organisasi, peramalan gaji, dan analisis atau evaluasi kerja. Subsistem perekrutan. Perusahaan membawa pegawai baru ke dalam perusahaan melalui 2 aplikasi perekrutan, yaitu penelusuran pelamar, pencarian internal. Penelusuran pelamar lebih banyak dipraktekkan daripada pencarian internal untuk menemukan calon pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Subsistem manajemen angkatan kerja. Subsistem manajemen angkatan kerja menggunakan sejumlah aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan, yaitu aplikasi penilaian kinerja, aplikasi pelatihan, aplikasi pengendalian posisi, aplikasi relokasi, aplikasi keahlian atau kompetensi, aplikasi suksesi, dan aplikasi pendisiplinan. Subsistem kompensasi. Subsistem kompensasi merupakan subsistem yang paling banyak dilakukan. 80% kegiatan sumber daya manusia yaitu melakukan proses pengajian. Sejumlah aplikasi untuk subsistem ini yaitu aplikasi peningkatan penghargaan, aplikasi gaji, aplikasi kompensasi eksekutif, aplikasi insentif bonus, aplikasi kehadiran. Subsistem tunjangan. Subsistem tunjangan menyediakan paket tunjangan baik bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang pensiun. Banyak faktor yang menyebabkan subsistem ini sangat rumit dan sukar dilakukan, antara lain lama bekerja, kreativitas, kinerja, dan adanya inovasi terbaru dari pegawai untuk dapat menentukan sendiri jumlah tunjangan yang diterima. Subsistem pelaporan lingkungan. Subsistem pelaporan lingkungan ditunjukkan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Hal ini berkaitan dengan catatan dan analisis pelaporan, peningkatan serikat pekerja, catatan kesehatan,
bahan atau limbah beracun dan keluhan. Kesimpulan, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau HRIS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia, sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Dalam kegiatannya, HRIS mengelola dan menjalankan sistem administrasi sumber daya manusia melalui dari perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, sampai dengan pemberhentian dan administrasi tunjangan. Sedangkan dalam penerapannya, terdapat model HRIS yang di dalamnya meliputi subsistem input berupa sistem informasi akuntansi, penelitian sumber daya manusia, dan intelijen sumber daya manusia, serta output berupa subsistem perencanaan kerja, perekrutan, manajemen angkatan kerja, tunjangan, benefit, dan pelaporan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan HRIS dilakukan oleh HRD, Human Resources Department, yaitu mengelola tentang seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, compensation and benefit, manajemen kinerja, perencanaan karir, hubungan karyawan, supervision management, dan personal administration and HRIS. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.